Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin, pemirsa Suro TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, nikmat dan taufik yang senantiasa kita rasakan di sepanjang kehidupan kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin pemirsa Suro TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini, di hari Ahad tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah, kita berjumpa dalam program Buya Menjawab bersama Buya kita, Buya Muhammad Al-Fisham LCMA Hafizahullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah beliau sudah bersama kita, dan mari kita sapa Buya kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Bagaimana kabarnya Buya? Baik, syukran jazakallah khair. Dalam program Buya Menjawab ya, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan dari pemirsa Suro TV yang mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab di program-program sebelumnya, Pak ya, di program yang lain. Nah, bagi Bapak Ibu ada kesempatan pada kesempatan yang berbahagia ini untuk bertanya sepuasnya kepada Buya kita melalui line telepon 081166933338 atau melalui pesan singkat di 081166933332. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba bacakan pertanyaan yang pertama. Namun sebelumnya kita coba angkat terlebih dahulu. Teleponnya masuk, silakan. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Bapak? Ya. Dengan Iqbal dengan Info Ustaz. Ya, silakan Bapak Iqbal. Gini Ustaz, saya mau nanya. Saya haul zakatnya 1 Syawal. Iya. Jadi saya pengen majuin kira-kira 2 hari gitu Ustaz. Karena 1 Syawal itu saya biasanya hitungnya lebaran saya sama pedagang Ustaz. Besoknya saya mau pulang kampung, jadi agak susah. Bisa dimajuin nggak kira-kira 2 hari Ustaz? Apa boleh tidak sama dengan Ustaz? Mohon maaf Pak, apanya yang dimajukan Pak? Makanya perhitungan zakatnya saya majuin misalnya sekitar 28 Ramadan gitu. Oh, gitu. Zakat gitu ya Pak ya? Iya. Yang kedua Ustaz, boleh nggak kakak ipar saya penerima zakat gitu? Iya. Ya. Cukup Pak? Ya cukup. Makasih Ustaz. Iya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penunaian zakat. Yang pertama, apabila zakat sudah jatuh tempo, wajib dikeluarkan. Akan tetapi, bolehkah kita mengeluarkan zakat sebelum jatuh tempo? Jawaban ulama boleh. Yakni, boleh kita mengeluarkan zakat sebelum jatuh tempo. Seperti yang ditanyakan tadi, kalau seandainya zakat itu jatuh temponya adalah tanggal 2 Syawal, lalu pengen mengeluarkannya di awal, yakni lebih awal sedikit, yaitu pada bulan Ramadan kita membagikannya, maka statusnya boleh. Kemudian memberikan kepada saudara atau kakak ipar, memberikan zakat pertama sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 orang asnaf, 8 kriteria orang yang akan menerima zakat. Dan yaitu yang diutamakan adalah fakir, kemudian miskin, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau seandainya kriteria dari satu di antara kriteria yang 8 itu ada pada karib kerabat kita, baik kakak ipar kita, atau saudara kandung kita sendiri yang bukan kita yang punya tanggung jawab atau nafkahnya bukan kita yang memberikan, ya, maka karib kerabat kita lebih utama mendapatkan zakat kita ketimbang orang lain yang jauh. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa memberikan zakat kepada karib kerabat
maka itu mendapatkan 2 nilai pahalanya. Pertama adalah pahala zakatnya, yang kedua adalah pahala silaturahimnya. Ketika kita ada memberikan kepada karib kerabat kita yang ada hubungan rahimnya, maka itu adalah lebih baik. Kakak ipar memang tidak ada dengan kita, silaturahimnya tidak ada karena hubungan rahim kita tidak ada, karena dia adalah musaharah, yaitu karena hubungan pernikahan dengan adiknya. Akan tapi mau tak mau itu juga masih ada bagian dari kerabat kita, dia adalah hubungan rahim dengan istri kita. Nah, maka pemberian kepada orang yang fakir miskin dan dia adalah orang-orang yang terdekat dari pihak kita itu lebih utama daripada yang kita berikan kepada orang fakir miskin tapi jauh dari kita hubungannya. Wallahu taala alam. Ya, taib. Syukran jazakallah khair atas jawabannya. Selanjutnya dari pesan singkat dari hamba Allah di Riau, Ustaz. Sebanyak para rasul, kenapa dalam solat yang kita baca waktu solawat Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim saja, Ustaz? Kenapa tidak ada nabi yang lain? Syukran jazakallah khair. Ya, yang pertama puasanya kita solat kepada solat dan bacaan-bacaan kita sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada Nabi Ibrahim, karena kita mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Ibrahim dan malahan dia sendirian tapi dikatakan ummah. Dia adalah bapak para nabi, karena nabi-nabi dari Bani Israel itu adalah mengerucut kepada Nabi Yakub, kemudian kepada Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Muhammad juga akan mengerucut kepada Nabi Ibrahim. Maka dia adalah bapak para nabi, ya, bapak para nabi. Ini yang dapat saya sampaikan, wallahu a'lam. Tapi ya intinya Nabi SAW sepengetahuan saya tidak memberikan alasan kenapa dia hanya begitu saja. Akan tapi kalau kita lihat keutamaan, kalau dikatakan ulul azmi itu ada 5, ya. Tapi dari ulul azmi ini kita lihat kaitannya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad adalah cucu atau buyut atau keturunan dari Nabi Ibrahim. Wallahu taala alam. Iya, tayyib. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya dari telepon yang masuk, silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Sama Ibu aslinya di Riau. Iya, silakan Ibu. Ini Ustaz masalah zakat Ustaz. Ya. Kalau anak berzakat sama orang tua boleh Ustaz, atau orang tua berzakat sama anak? Nah. Itu aja. Itu aja Ustaz ya. Ya. Iya, baik. Ya, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara usul dengan furu', yakni usul adalah orang tua ke atas, bapak, ibu, kakek, nenek, itu usul. Furu' adalah anak, cucu, buyut dan ke bawah. Maka antara usul dan furu' ini tidak boleh saling memberikan zakat. Ya, furu' dan usul tidak boleh. Furu' tidak boleh mengeluarkan zakat kepada usul. Usul tidak boleh mengeluarkan mengeluarkan zakat kepada furu'. Ya, tapi kalau dia sudah bercabang maka boleh. Ya, bercabang boleh. Saudara kepada saudaranya. Ya, tetapi atas ke bawah itu tidak. Ya, atas ke bawah. Yani anak memberikan zakat kepada bapak atau ibunya tidak boleh. Dan bapak atau ibunya mengeluarkan zakat kepada anaknya tidak boleh. Ya, wallahu a'lam. Iya, tayyib. Syukran atas jawabannya. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin interaktif. Silakan menghubungi 08 11 669 3338. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, silakan. Mau tanya tuh sekarang
Kan ini ada badan Basnas, Badan Nasional Kabupaten atau kota. Jadi kan dibentuk cabang-cabangnya UPZ negari-negari. Jadi UPZ mengumpulkan zakat di negari-negari. Kemudian di store ke Basnas Kabupaten. Tentu nanti pembagian Basnas Kabupaten itu tidak marato pada parti miskin atau negari. Aku bahas sebaiknya rancak Ustaz. Atau langsung berikan zakat-zakat pada yang berhak di negari atau di store ke Basnas. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengeluarkan zakat pertama kewajiban kita mengeluarkan zakat untuk masing-masing kepada orang yang berhak untuk menerima zakat. Atau kalau seandainya ada dari pemerintah, kemudian dia yang petugas zakat yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengeluarkan untuk mengumpulkan zakat, ya. Nah, kalau seandainya kita memberikan zakat itu kita langsung dan kemudian kita punya tahu dengan orang-orang yang berhak menerima zakat, apalagi dari kerabat kita, karib kerabat kita, maka yang lebih afdal menurut pandangan saya adalah mengeluarkan zakat kita sendiri kepada orang-orang yang kita pandang adalah berhak. Ya. Bahwasanya ini karib kerabat kita tahu. Ya, terkadang kalau misalkan berikan ke wali negari atau ke Basnas, boleh jadi mereka tidak tahu siapa-siapa yang berhak untuk menerima zakat dan dia adalah hubungan dekat dengan kita. Ya. Sementara orang-orang dekat dengan kita itu lebih utama mendapatkan kebaikan kita. Kalau seandainya mereka tak mendapatkan kebaikan dari kita, dari siapa lagi dia akan mendapatkan kebaikan? Nah, maka saya melihat wallahu alam, ya, kita memberikan zakat kepada orang yang kita ketahui dan orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi kalau seandainya kita tidak mengetahui siapa yang harus kita berikan zakat, maka boleh kita memberikan zakat kepada lembaga zakat di wali negari atau ke Basnas. Ya, wallahu taala alam. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, kita bacakan dari pesan singkat dari Bapak Alfian di Sulawesi Selatan, Bu ya. Apakah dosa adik perempuan, Bu ya, juga ditanggung oleh kakak laki-lakinya? Syukran jazakallahu khair. Ya, yang pertama wallahu alam, pertama adalah masing-masing punya kewajiban untuk memberikan masing-masing memiliki tanggung jawab. Laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap amalannya dan dosanya, perempuan memiliki tanggung jawab terhadap amalan dan dosanya. Akan tetapi kalau seandainya di dalam sisi anak perempuan dengan saudaranya, kalau seandainya saudaranya tahu dengan sebuah perbuatan adik perempuannya, tapi dia tidak melarang, tidak mencegah, tidak menasihati, maka mungkin dari sisi tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar terhadap adik perempuannya, mungkin dari sisi ini. Akan tapi kalau seandainya dosa langsung mau diwarisi atau mendapatkan yang lain, tidak. Wala taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Seorang buat dosa, dia tidak bisa mewariskan dosa yang lain. Ya. Dan seseorang atau manusia dia tidak dapatkan kecuali apa yang diusahakannya. Yang perempuan mendapatkan dari hasil apa yang diusahakannya, yang pahala dia dapatkan pahalanya, yang baik dapat pahalanya, yang buruk dapatkan dosanya. Begitu juga dengan laki-laki. Nah, hukum asalnya adalah masing-masing punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi kalau seandainya kakaknya mengajarkan anak adiknya dosa lalu dilakukan, berarti kakaknya dapatkan dosa. Karena Nabi SAW mengatakan, man da'a ila dhalalatin kana alaihi wizruha wa wizru man ittaba'aha
min ghairi an yanqus min awzarihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada sebuah kesesatan, sebuah dosa, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang mengikutinya tanpa dikurangi dosa mereka sedikit pun. Kalau seandainya kakak mengajarkan yang tidak-tidak kepada adiknya. Kalau adiknya melakukan sebuah kemungkaran yang diketahui oleh kakaknya, tapi kakaknya tidak menasihati, mungkin sekedar dosa dia tidak menasihati, ya. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi'adihi fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang di antaramu melihat sebuah kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya, kalau tidak mampu dia rubah dengan lisannya, kalau tidak mampu dia rubah dengan hatinya, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Wallahu taala alam. Ya, taib, syukran jazakallah khairan bi atas jawabannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin berinteraktif silakan menghubungi 0811-3338 atau melalui pesan singkat di 0811-669-3332. Ya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana Ibu? Dari Umu Iqbal di Jambi. Ya, silakan Ibu Umu Iqbal. Iya, ingin bertanya sama Buya. Begini Buya, kami baru mengalami duka, orang tua kami, bapak kami meninggal. Jadi meninggalkan satu buah rumah dan tanah gitu Buya. Jadi setelah ditanya sama ibu, rumah itu atas nama ibu. Setelah kami tanya kenapa itu atas nama ibu mengatakan bahwasanya ayah bilang waktu membuat sertifikat ini untuk ibu dan anak-anak. Nah, jadi ini bagaimana statusnya gitu ya? Apa ini jatuh ke harta ibu atau harta warisan gitu ya? Itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama Ibu yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita kita doakan semoga Bapak yang sudah dahulu dari kita diampuni dosanya dan dilapangkan kuburannya, diterima arwahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan kita semuanya dalam surganya. Kemudian semoga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan diberikan pahala atas musibah ini. Dalam rumah tangga tentu semua dari bapak atau ibu dia akan membeli barang-barang itu adalah pada umumnya adalah untuk anaknya, ya, pada umumnya adalah untuk anaknya. Nah, akan tetapi sekarang apakah dia sudah berikan kepada ibu atau cuma hanya sebatas ungkapannya saja. Kalau seandainya dia katakan bahwasanya ini adalah untuk ibu dan anak-anak, berarti di sini dia sudah berikan untuk anak-anaknya. Ya. Nah, di sini kalau seandainya untuk anak-anak berarti harus dibagi rata karena pemberian dari orang tua. Ya. Dia tidak masuk kepada warisan, wallahu alam, ya, karena dia sudah sebutkan dari awal bahwasanya dia adalah untuk anak-anak. Ya, berarti dia sudah terpisah dari harta dia. Nah, kalau seandainya dia hanya ini adalah untuk ibu, ya, dia sebutkan ini untuk ibu. Nah, kalau yang dimaksud dia itu adalah pengalihan kepemilikan, berarti inilah sudah milik ibu, maka itu sudah diberikan kepada ibu. Tapi kalau seandainya ini adalah untuk ibu dan anak-anak, dan ini yang dimaksud di sini adalah untuk kepemilikan dah pindah kepada dari hak dia kepada hak istri dan anaknya, maka konsekuensinya kalau seandainya terjadi perpisahan atau perpisahan dengan suami istri, maka berarti harta ini tidak diambil lagi, ya, karena sudah berikan kepada anak. Kita mengatakan bahwasanya ini adalah dibagi untuk anak-anak dengan merata karena Nabi SAW
mengatakan kepada orang tua Bishr, yakni orang tua Nu'man bin Bishr, yakni apa kata Nabi SAW? I'dulu baina auladikum. Bersikap adillah antara anak-anakmu. Maka pemberian yang kita berikan kepada anak-anak kita harus adil, harus sama. Ya, maka dalam hal ini dibagi rata. Kalau ini adalah bagian dari yang sudah dipindahkan hak miliknya kepada anak. Hanya saja boleh jadi anak tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, selebih dari itu, harta yang belum diperuntukkan, maka itu masuk kepada harta warisan yang akan dibagi sesuai dengan ilmu faraid. Ya. Kalau seandainya terjadi bahwasanya orang tua memberi anak si fulan misalkan rumah, si fulan dikasih rumah, yang anaknya taruhlah anaknya 3, yang ketiga belum dikasih rumah, tahunya dia meninggal dunia. Ya, maka harta yang belum dibagi itu masuk kepada ilmu faraid. Apakah yang 2 sudah mendapatkan rumah dapat juga dari warisannya dalam ilmu faraid? Iya, dapat. Ya, dia dapat. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari harta yang belum dipindahkan hak pemilikannya. Yang pertama dan kedua, dia sudah dapatkan dari pemberian orang tuanya waktu hidup. Di dalam pemberian juga, ya, misalkan tanah, sebidang tanah, dia katakan ini untuk Anda. Ya. Ulama mengatakan hak kepemilikan itu pindah dari seseorang kepada orang lain atau kepada pihak yang kedua apabila sudah diberikan hak penuh sudah diserahkan, berarti sudah sertifikat. Itu kalau sudah sertifikat berarti sudah ada hak penuh. Atau belum sertifikat, sudah diberikan wewenang untuk pengolahan tempat. Atau sudah diberikan wewenang untuk memagar. Ya, maka itu sudah pindah kepada hak milik. Tapi kalau seandainya ini saya kasih tapi tidak ada sertifikat masih atas nama dia, kemudian juga tidak diberikan wewenang untuk mengelola dan belum ada di pagar, maka itu belum sah serah terimanya di dalam pemberian. Nah, kalau rumah tadi dia sudah bersertifikat, sertifikat atas nama ibu, dan memang orang tua yang ayah memberikannya untuk ibu dan untuk anak-anaknya, pandangan saya wallahu alam itu sudah dibagi pada saat ayah masih hidup, ya, dan dia tidak termasuk bagian dari wasiat. Kalau wasiat adalah ketika seorang mengatakan ini kalau saya meninggal dunia nanti baginya sekian, ini tolong diberikan sekian. Nah, itu adalah wasiat, ya, karena wasiat itu ada sebuah perintah yang baru dieksekusi ketika yang memerintahkan itu meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam. Iya, taib, syukran jazakallah khairan kita ucapkan kepada Abu yang telah menjawab pertanyaan dari Umu Iqbal tadi. Baik, kita bacakan dari pesan singkat, Bu ya. Ustadz, apakah kalau saya merutinkan sebelum tidur melakukan sholat witir 3 rakaat sudah mencukupi menggantikan sholat malam, Ustadz? Dari Abu Ubaidul di Korea Selatan, Ustadz. Iya. Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam wa bithalath. Kekasihku memberikan wasiat kepadaku 3. Ya. Yang pertama adalah tidak meninggalkan witir sebelum tidur. Kemudian yang kedua, tidak meninggalkan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yang ketiga, sholat 2 rakaat duha.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah witir maka sudah mencukupkan dia dari sholat malam, karena Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha juga pernah mengatakan bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam awtara fi awwalil laili wa fi awsati wa fi akhiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam witir di awal malam atau di tengahnya atau di akhirnya. Nah, kalau sholat malam pun sebenarnya tidak mesti harus kita tidur. Sholat malam tidak mesti kita tidur. Sholat malam mulai dari setelah sholat isya sampai menjelang sholat subuh. Ya. Dan witir lebih ditekankan oleh Rasulullah SAW karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan witir baik di dalam perjalanan apalagi ketika beliau sedang bertempat tinggal atau bermukim. Nah, jadi orang witir dengan 3 rakaat sudah mencukupi bagi dia untuk menjalankan amalan untuk sholat malamnya. Tapi kalau seandainya dia tambah 2 rakaat maka itu adalah baik. Kalau seandainya pada malam hari dia terbangun lalu dia sholat 2 rakaat itu sudah cukup dan tidak perlu lagi dia mengulangi witirnya karena tidak boleh ada witir 2 kali dalam satu malam. Allah Ta'ala alam. Ya, syukran jazakallah khair kita ucapkan kepada Buya. Selanjutnya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang masih ingin bertanya silakan menghubungi 0811-669-3338 atau melalui pesan singkat. Iya, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari Pak Suwadi dari Morobungo ya. Silakan Pak Suardina. Ya. Di Tanjung kamu ya, iko ya. Awak pernah dulu meminjam apa ya, titik kredit di bank kau ya. Yang pertama untuk membeli lahan ya. Yang kedua untuk membeli oto ya oto lawake itu ya. Ya. Jadi awak dulu belum tahu ya. Ya. Jadi kini kok dia awak lah tahu ya kan awak jual sampai itu awak lunasi tahu ya. Abau poe kini ko buya takala anak Bali itu jo apa ko joto ko kekuatan jadi anu dah buya. Hukumnya buya. Ya itu nak tanya ke buya ya. Ya. Ayolah. Assalamualaikum buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina ya'kuluna ar-riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون." Orang-orang yang makan riba mereka tidak akan bisa bangkit dari kuburannya kecuali seperti orang yang kerasukan oleh syaitan. Ulama mengatakan karena perutnya besar disebabkan oleh riba yang dia makan. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan riba itu sama dengan jual beli. Ya, mereka beranggapan bahwasanya riba ketika dia meminjamkan uang kepada orang kemudian kembalikannya melebihi dari apa yang dia pinjam sama dengan dia membeli satu barang dia jual, maka harga yang dia jual melebihi dari apa harga dari modal. Akan tetapi antara riba dengan jual beli itu adalah berbeda. Berbeda dalam transaksinya. Ya. Riba adalah penambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang sebagai kompensasi dari waktu yang diberikan. Sementara jual beli adalah memindahkan hak kepemilikan dengan memberikan ganti rugi. Nah, jual beli Allah halalkan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Ya, Allah telah mengharamkan riba. Jual belinya halal. Maka berarti antara riba dengan jual beli nggak sama. Ya, tidak sama. Nah, lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa man ja'ahu mau'izatun min rabbih." Siapa yang datang kepadanya nasihat dari Rabb-nya, dari Tuhannya. Yakni nasihat dalam surat Al-Baqarah ini 275 sampai 280. Bapak dan pemirsa bisa melihat sendiri dan memperhatikannya. Siapa yang datang kepadanya nasihat dari Rabb-nya, yakni akan keharuman riba ini. Lalu fantaha, lalu dia berhenti dari riba karena dia mau menerima nasihat ini bahwasanya riba itu adalah haram, sehingga dia tinggalkan riba. Falahu ma salaf, baginya apa yang telah dia kumpulkan dari riba. Ya, ulama mengatakan kompensasi karena dia atau imbalan karena dia sudah mau mendengar dari nasihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Bapak sekarang dulu membuka lahan dengan uang kredit, mobil dengan kredit. Setelah tahu, dulu tidak tahu akan ribanya. Setelah tahu itu adalah riba, lalu Bapak lunasi sebagai hutang pokok yang harus tinggal semuanya, maka itu sudah halal bagi Bapak, ya, dan tidak perlu Bapak pikirkan dan tidak perlu dipikirkan untuk dijual karena itu adalah halal, karena Bapak ketika mengetahui bahwa ini adalah riba, lalu Bapak berhenti dengan cara melunasi hutang yang masih tersisa. Ya. Nah, sekarang kan dalam hadis Nabi SAW mengatakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, berarti orang yang meminjamkan uang, wa mukilahu, dan orang yang menyuguhkan, kita yang mengkredit nih, kita menyuguhkan riba, wa katibahu, dan menulisnya, wa syahidai, dua orang yang bersaksi. Kata Nabi, qala wa hum sawa, mereka ini semuanya sama statusnya. Walaupun ini tidak memakan dari kelebihan uang, malah dia memberikan kelebihan uang, maka ini juga termasuk dilaknat oleh Rasulullah SAW dan statusnya adalah sama. Maka kita ketika kita menjadi kreditor, kita kita yang mengkredit, ya, kita yang mengambil uang lalu kita cicil, berarti kita yang menyuguhkan riba. Kita dapat dosa. Kalau kita pertahankan tetap kita berdosa. Maka pada saat ini kita lunasi supaya kita terlepas dari ikatan riba. Maka karena kita takut dengan ancaman Allah dan kita mendengar nasihatnya lalu kita berhenti dan melunasinya, maka yang telah berlalu dari harta yang kita kumpulkan itu adalah harta yang halal insyaallah taala. Nah, iya, Tayyib. Syukran jazakallah khairan atas jawabannya. Selanjutnya kita bacakan dari pesan singkat dari Bapak Jasman di Kota Subul Salam, Aceh, Bu ya. Saya karyawan swasta atau pabrik dengan penghasilan 5 sampai 7 juta per bulan, Bu ya. Punya 2 anak dan belum punya rumah sendiri. Pertanyaan saya, Bu ya, dengan penghasilan saya itu apakah sudah wajib zakat, Bu ya? Syukran jazakallah khair. Penghasilannya 5 sampai 7 juta per bulan, Bu. Baik, penghasilan 5 sampai 7 juta sebulan. Berapa pengeluaran kita? Apakah pengeluaran kita 8 juta? Berarti min. Atau pengeluaran kita adalah tadi disebutkan berapa orang anak? 2 ya? 2, kemudian istri dan kita berarti 4 dalam keluarga. Berapa bulanan kita? 3 juta? Ya. 3 juta, sisanya adalah 4 juta, 2 sampai 4 juta, ya. Nah, kalau kita lihat nisab dari harta itu, syarat pengeluaran zakat itu ada 3. Yang pertama, sampai nisab. Yang kedua, kestabilan nisab itu. Yang ketiga, tercapainya haul. Ya.
nisab dari harta, yakni harta uang kertas, itu nisabnya sama dengan dinar. Dinar itu adalah 20 dinar. Atau dibawa ke gram, bukan dinar, dirham. Uang kertas adalah dirham, yaitu perak. Maka 200 dirham. Gramnya adalah 595 gram. Maka perlu kita tinjau berapakah nilai dari dirham atau berapakah nilai dari perak. Kalau seandainya 1 gram itu adalah 8.000 misalkan, ya, 8.000 1 gram, maka berarti 8.000 dikalikan 595, dapatnya 4.760.000. 4.760.000. Nah, kalau seandainya Bapak punya harta yang tadinya dari gaji 7 juta taruhlah, kemudian kita belanja kebutuhan kita adalah 3 juta, yang tersimpan 4 juta. Tersimpan 4 juta, kita simpan. Maka itu belum wajib dikeluarkan zakat. Pertama, karena dia belum sampai nisabnya. Bulan berikutnya kita mendapatkan 7 juta lagi, kemudian pengeluaran kita pada saat itu 5 juta. Sisanya 2 juta. 2 juta ditambah 4 juta yang bulan kemarin, maka berjumlah 6 juta. Berarti kalau 6 juta sudah kena nisab. Karena nisab tadi adalah 4.760.000. Jika seandainya perak itu 1 gramnya bernilai 8.000. Ya. Nah, taruhlah misalkan sekarang ini bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Nah, di bulan Rajab ini, tanggal 14 bulan Rajab ini, harta kita sudah menjadi 6 juta. Nah, berarti 6 juta ini sudah wajib kita keluarkan nanti kapan? Bulan tanggal 14 bulan Rajab tahun depan. Baru mengeluarkannya. Nah, kalau seandainya uang berikutnya kita dapatkan, ya, kemudian dan seterusnya, baru nanti tanggal 14 Rajab nanti bulan depan kita kumpulkan berapa semua terkumpul. Mulai dari sudah adanya nisab. Kita kumpulkan. Tahunnya bulan berikutnya dapatnya 2 juta. Berarti menjadi 8 juta. Berikutnya 3 juta. Tambah lagi. Sampai akhirnya pada bulan Rajab, tanggal 14 bulan Rajab tahun depan, berapa seluruh total yang ada di tabungan kita, maka baru dikalikan 2,5%. Ya. Baru dikalikan 2,5%. Nah, bukan berarti kita mengeluarkan setiap bulan. Oh, dapat uang langsung keluarkan zakat. Enggak. Berapa yang tersimpan? Nah, sudah sampaikan nisabnya. Nisabnya itulah yang akan selama 1 tahun umur nisab tadi, baru dikeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Iya, taib. Syukran jazakallah khairan atas jawabannya. Selanjutnya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin bertanya silakan menghubungi 0811-669-3338 atau melalui pesan singkat di 0811-669-3332. Ya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Ini Bapak Darmadi di Wekanan, Pak. Oh ya, silakan Pak. Silakan Pak, pertanyaannya. Oh, ini Bu ya, mau tanya dulu Bu ya. Ya. Ini masalah zakat fitrah ini Bu ya. Zakat fitrah. Jadi, iya, kami di Lampung ini jadi suatu kebiasaan karena zakat fitrah ini umumnya beras, cuman model sekarang ini agak beda dia.
Jadi si mau bayar zakat fitrah ini datang ke badan amilin ke masjid, bawa uang seharga pada saat artinya itu saat pada waktu mengeluarkan zakat itu, umpama 10.000 sekarang ini. Jadi datang ke badan amilin itu beli zakat fitrah itu. Nah kemudian akhirnya itu diserahkan lagi kepada badan amilin itu sendiri menunaikan zakat fitrah. Cuman beli dulu sama badan amilin itu zakat fitrah itu. Nah itu bagaimana hukumnya itu, Bu ya? Tolong penjelasannya. Baik. Iya. Ya. Makasih, Apa Pak. boleh itu jual beli zakat itu boleh dijual belikan, kemudian diganti dengan duit itu? Apa boleh ada hukumnya itu, penjelasannya itu? Makasih ya Ustaz. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita perlu zakat fitrah adalah zakat jiwa, ya, zakat jiwa. Setiap individu wajib mengeluarkan zakatnya bagi yang memiliki kelebihan dari kebutuhannya pada hari tersebut. Memberikan zakat kepada hukum asal memberikan zakat itu adalah kepada fakir miskin. Ya, kepada fakir miskin. Kemudian kita i'tibar yang dijadi acuan itu adalah apa yang kita berikan kepada fakir miskin. Pendapat yang terkuat dari ulama bahwasanya harus memberikan makanan. Dan itu adalah makanan pokok. Kalau kita di Indonesia, makan pokoknya pada umumnya adalah beras. Maka kita belikanlah beras. Kita berikan kepada dia beras. Ya, tidak dengan uang. Uang pada zaman dahulu ada dinar dan dirham. Ya, nah. Sekarang pertanyaannya adalah amil zakat itu apa posisinya? Apakah dia wakil dari orang yang berzakat atau wakil dari fakir miskin? Kalau seandainya dia adalah wakil dari orang fakir miskin, dengan artian ada seorang miskin datang kepada seorang yang jadi panitia, "Nak, tolong wakilkan saya untuk menerima zakat." Maka ketika si fulan menerima zakat, berarti dia sudah menerima zakat atas nama orang miskin tadi. Ya, maka kita tidak boleh memberikan kecuali berupa makanan pokok. Tapi kalau seandainya yang menerima zakat atau panitia itu adalah wakil dari kita, mereka lah yang memfasilitasi kita untuk bisa membagikan zakat fitrah ini kepada fakir miskin. Kalau itu yang terjadi, yang menjadi iktibarnya adalah pemberian dari panitia kepada fakir miskin. Hendaklah dia memberikan dalam bentuk beras. Ini pendapat yang terkuat dan keluar dari perbedaan. Karena semua ulama sepakat mengatakan bahwa mengeluarkan zakat fitr dengan makanan pokok sah. Tidak diragukan lagi. Tapi mengeluarkan zakat fitr dengan uang terjadi perbedaan pada ulama. Ya. Nah, kalau seandainya yang panitia itu adalah wakil dari kita untuk membagikan zakat fitrah kita, lalu kita punya uang, kita bisa amanatkan kepada dia, ini zakat fitr saya, tolong dibelikan ke beras. Maka panitia membelikan beras atas nama dia untuk dibagikan ke fakir miskin. Dari sini sampai di sini jelas Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua permasalahan sekarang itu yang perlu diperhatikan, bahwa yang menjadi i'tibar dalam zakat fitr adalah penerimaan fakir miskin. Bahwa yang diterima oleh fakir miskin itu adalah berupa makanan pokok, kemudian sebelum waktu sholat. Nah, yang kedua, kita melihat kepada status panitia. Apakah dia wakil dari fakir miskin atau dia wakil dari kita sebagai orang yang akan memudahkan kita. Kalau dia adalah wakil dari fakir miskin, yakni seorang, dia pasti tidak bisa mewakilkan 3 orang sekaligus. Ya, wakilkan 1. Lalu dia terima, berarti ketika kita menyerahkan ke dia, sama kita menyerahkan kepada orang fakir miskin. Maka kita harus menyerahkan dalam bentuk beras. Tidak boleh dengan uang.
Tapi kalau seandainya panitia itu adalah wakil dari kita atau orang yang memfasilitasi kita untuk ke fakir miskin dan kita wakilkan dia untuk memberikan fakir miskin, maka boleh kita mengasihkan uang kepada dia karena pada hakikatnya dia harus membelikan beras nanti untuk di fakir miskin. Ya, karena itibarnya adalah memberikan fakir miskin. Nah, pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi berbeda lagi. Yaitu ketika seorang membawa uang kemudian dia membeli dari panitia beras yang dizakatkan, ya, lalu beras itu bagikan lagi kepada dia. Ya. Lalu datang lagi beras yang sama juga dijual kemudian diberikan lagi. Ini ada simbolis. Ini adalah main-main namanya. Ya, kenapa? Yang menumpu itu bukan beras tapi adalah uang. Lalu yang dibagikan ke fakir miskin siapa? Apa yang diberikan? Tentu uang itu yang akan diberikan nanti. Jadi etibarnya adalah pemberian kepada fakir miskin. Maka saya sarankan tetaplah apa yang Bapak sampaikan tadi, tetaplah dengan apa yang sudah terbiasa, yaitu memberikan zakat fitr berupa beras. Jangan rubah dengan uang. Walaupun banyak masjid sekarang ini, hampir rata-rata mereka menerima zakat fitr dengan uang dan membagikan dengan uang. Dikatakan susah nanti akan membaginya. Ya, nah di sini saya melihat wallahu alam, yang saya yakini bahwa dan saya cenderung kepada pendapat itu bahwa zakat fitr itu harus berupa makanan pokok. Tidak boleh dengan uang karena zakat fitr ini adalah ibadah yang dikaitkan dari jenis, ya, dikaitkan dari jenis yang kita keluarkan dalam zakat kita. Khawatir kita kalau seandainya kita mengeluarkan dalam uang, tahunya tidak diterima. Tapi kalau mengeluarkannya dengan beras, insya Allah itu akan diterima karena ilat yang dipahami oleh ulama adalah makanan pokok. Wallahu ta'ala alam. Syukran jazakallah khair Bu ya atas jawabannya. Selanjutnya dari hamba Allah Bu ya. Saya mau tanya Bu ya tentang susuk untuk menjadi cantik yang pernah dipasang oleh kedua orang tua saya Bu ya, dan tidak bisa dikeluarkan lagi. Apakah hukumnya bagi saya Bu ya? Syukran jazakallah khair. Ya, susu yang dipakai untuk kecantikan, saya khawatir ini adalah bentuk sihir dan bentuk di situ adalah jimat. Ya, maka dalam hal ini hendaklah dia berupaya untuk membukanya. Kalau dia tidak ketahukan lagi di mana tempatnya dan harus minta tolong kepada kepada orang pintar, kepada dukun, maka di sini jangan pergi ke dukun, ya, dan cukup dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berlepas diri dari apa yang disampaikan itu sampai ketika kita tahu bahwasanya posisi susu itu di mana, maka hendaklah kita keluarkan agar kita lepas dari jimat itu sendiri. Sebagaimana Nabi SAW ketika melihat ada seorang di tangannya ada benang, lalu Nabi SAW mengatakan, "Mahada?" Lalu kata Nabi, "Apa ini?" Dijawab oleh orang itu, "Hada min wahan." Ini disebabkan oleh penyakit. Kata Nabi SAW, "Anzi'ha." Cabut ini, buka. Fa innahu la yaziduka illa wahna. Karena itu tidak akan menambahmu kecuali adalah semakin lemah, semakin sakit. Ya, fa innahu in mitta wa huwa 'alaika la tuflihu abada. Jika seandainya engkau meninggal dunia dan barang itu masih ada pada dirimu, maka engkau tidak akan selamat, tidak akan beruntung sama sekali. Ya, tidak beruntung sama sekali. Maka oleh karena itu berupayalah kita untuk menghilangkan susu tersebut, ya, dan kalau seandainya kita tidak dapatkan dan kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita kepada dukun untuk membukanya. Wallahu taala alam. Baik, syukran jazakallah khair kita ucapkan kepada Bu Yas. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Ya, kita bacakan dari pesan singkat Bu ya. Mohon penjelasannya Ustadz bagi kami yang di Korea
Karena wabah yang melanda sekarang di Korea Selatan, maka kebijakan otoritas tempat melarang pengumpulan massa di suatu tempat, termasuk menutup masjid dan musola untuk sholat berjemaah, Bu ya. Bagaimana sebaiknya mengganti sholat Jumat? Apakah cukup sholat zuhur atau bagaimana? Ustaz, syukran jazakallah khairan. Baik. Kalau seandainya kita bisa berkumpul di satu tempat hanya beberapa orang, karena pendapat yang terkuat itu tidak ada disyaratkan harus memenuhi 40 orang. Maka kalau seandainya itu yang terjadi, boleh 12 orang boleh, ya, atau 10 orang boleh jika laksanakan zakat, sholat Jumat. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan kita kumpul, sudah tentu kita tukar dengan sholat zuhur, ya, sholat zuhur, karena ini adalah uzur syar'i yang mungkin tidak memungkinkan kita untuk mengerjakan sholat berjamaah, ya, dan dikhawatirkan kita akan mendapatkan kemudaratan kalau seandainya kita melakukan perkumpulan karena dilarang oleh pejabat otoritas di tempat tersebut. Maka pertama, Bapak dan Ibu dimanapun juga Anda berada di tempat sana di Korea Selatan, bahwa ingat bahwasanya virus itu adalah makhluk Allah. Yang mendatangkan atau yang memunculkan virus itu, dialah yang akan menghilangkannya. Ya, terlepas dari dari isu yang mengatakan apakah ini adalah perang kimia lah atau apalah, ya, atau ini sengaja virusnya dibuat dan seterusnya, semua itu adalah makhluk Allah. Dan itu terjadi adalah atas kehendak Allah. Dan tidak ada musibah ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ya. Tidak ada satupun yang menimpa pada dirimu dan tidak juga di bumi, kecuali itu adalah sudah ada di kitab Allah sebelum kami menciptakannya. Nah, jadi kita bersabar dan kita bertawakal kepada Allah dengan mengambil tindakan-tindakan preventif. Kita lihatlah contoh, ya. Mungkin dalam isu-isu yang ada sekarang, misalkan pandangan miring kepada pemerintahan otoritas Arab Saudi misalkan, yang menutup waktu di dalam Masjidil Haram dan kemudian Ka'bah ditutupnya. Nah, kita melihat ini adalah kebijakan yang sangat-sangat tepat. Dari sisi apa? Yang pertama, bahwa Arab Saudi sangat-sangat ketat sekali dalam permasalahan ini, yang mana dia betul-betul menjaga istilahnya melakukan ta'qib, yakni upaya untuk membasmi virus-virus itu. Maka dibersihkan terus, ya. Dan kemudian tempat-tempat yang kemungkinan bersentuhnya tangan dan tangan, atau satu orang menempelkan tangannya, seperti keliling Ka'bah, seperti Hajar Aswad, seperti Mu'tazam dan di bawah pintu, seperti Maqam Ibrahim, itu ditutup semua. Kenapa? Karena perpindahan virus ini adalah dari tangan seorang yang kena, boleh jadi nanti setelah itu ada orang lagi kena tangannya, dan kemudian tangannya menempel ke wajah atau ke matanya, itu akan mudah untuk masuk kepada tubuhnya.
Nah, sikap yang seperti ini ya adalah sikap yang sangat bijaksana yang untuk mengantisipasi jangan menjadi penyebab semakin bersebarnya. Ada misalkan orang dari negara A dia kena wabah, lalu dia datang dari timur, lalu datang orang yang dari barat, ya dari bagian barat, ya dari orang yang timur ini pindah kepada barat. Dari mana dia ketika dia ketemu ya di posisi tersebut? Maka oleh karena itu kita melihat bahwasanya ini adalah musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Adalah kita hati-hati dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, siapa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kena wabah corona, dia tidak akan bisa lari dari itu. Dan siapa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kena, walaupun dia berkontak langsung dengan orang yang kena wabah itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia tidak kena, maka dia tidak akan kena. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari wabah ini. Dan sebagai informasi juga dikatakan bahwasanya sering kita membasuh tangan kita dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa keistimewaan orang muslim yang dia berwudu 5 kali sehari semalam, ya. Dan ini juga kalau seandainya menjaga kita untuk berwudu, ya, menjaga kesehatan, menjaga taharah kita. Kapan kita batal wudu, kita berwudu lagi. Kita batal wudu, kita berwudu lagi. Nah, ini akan menjadikan tentu akan lebih dari sisi virusnya, ya, virusnya apabila kena air dia gugur. Ya, wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Iya, kita jawab pertanyaan terakhir Bu ya pada malam hari ini dari Bapak Ali di Kebumen, Jawa Tengah. Adakah amalan khusus di bulan Rajab ini Bu ya? Syukran jazakallah khair. Iya. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama sudah mengatakan bahwasanya ulama hadis, ulama yang mengkaji ya dalil-dalil yang ada. Tidak ada amalan khusus pada bulan Rajab. Tak ada satupun hadis yang sahih, malahan hadis-hadis yang berhubungan dengan sholat khusus, puasa khusus, itu hadis-hadisnya adalah lemah sekali atau hadisnya palsu. Ya, jadi tidak ada khusus. Baik itu namanya sholat raghaib atau puasa 3 hari atau puasa seminggu atau puasa 1 bulan penuh. Ya, tidak ada dan tidak ada zikir-zikir khusus. Akan tetapi bulan Rajab adalah bulan termasuk bulan-bulan haram yang mana amalan kita dilipat gandakan pada bulan-bulan itu. Sebagaimana dosa kita juga dilipat gandakan pada bulan-bulan tersebut. Maka oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Bukan berarti pada bulan-bulan yang lain boleh menzalimi diri, tidak. Karena menzalimi diri adalah haram hukumnya. Tapi kenapa disebutkan pada bulan ini? Menunjukkan bahwa melakukan kezaliman, melakukan maksiat pada bulan-bulan tersebut lebih besar dosanya ketimbang pada bulan-bulan yang lain. Maka ini menunjukkan bahwa amalan juga apabila kita melakukan amalan baik, ya, amalan pahala pada bulan-bulan haram termasuk adalah bulan Rajab, maka amalan kita pun dilipat gandakan pahalanya. Wallahu ta'ala alam. Ya, taib, syukran jazakallah khair kita ucapkan kepada Buya yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin yang masuk pada malam hari ini. Karena waktu juga membatasi, demikianlah perjumpaan kita dalam program Buya Menjawab. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang masuk dapat kita ambil hikmah dan pelajaran, dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini, namun mohon maaf tidak bisa mengangkat seluruh pertanyaan yang masuk. Juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap kru yang bertugas dalam acara ini. Mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik.